Mari kita lihat Amos pasal yang kedua mulai dari ayat yang ke-6. Apa dosa bangsa Israel? Ya, di sana dikatakan, karena 3 perbuatan jahat Israel bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, orang miskin karena sepasang kasut. Menarik ya, dosa pertama adalah bukan karena mereka tidak memberikan korban persembahan, tetapi karena dosa kemanusiaan. Atau dosa pertama adalah bukan karena mereka menyembah berhala, tetapi karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Maksudnya apa sih? Ini adalah dalam konteks hukum. Jadi Amos berbicara bahwa hukum yang diterapkan oleh bangsa Israel di pintu-pintu gerbang adalah hukum yang tidak adil kepada orang benar. Karena para orang-orang yang diberi hak untuk memutuskan hukum, mereka bisa disuap sehingga orang benar dijual karena uang. Lalu apa maksudnya menjual orang miskin karena sepasang kasut? Ini artinya adalah orang tersebut sebenarnya hutangnya nggak banyak, ya cuma seharga kasut. Tapi hukum Allah yang seharusnya menolong orang-orang yang miskin seperti ini, hukum penebusan tidak berlangsung. Tidak ada satu orang pun yang berusaha untuk menebus orang itu dari hutangnya, sehingga orang itu harus dijual sebagai budak. Nah, ini yang membuat Tuhan marah. Ayat yang ke-7 dikatakan, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Orang lemah semakin ditekan dan membelokkan jalan orang sengsara. Jadi nggak ada keadilan bagi orang-orang yang miskin dan lemah. Dikatakan lagi, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusanku. Nah, jadi ini adalah pelanggaran yang sangat fatal karena pelanggaran immoral. Ayah dan anak memperkosa seorang budak perempuan yang tidak berdaya. Ayat 8 dikatakan, mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Hukum Taurat yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel mengatakan, kalau ada seorang yang karena terpaksa menggadaikan jubahnya, karena cuma itu yang dia miliki, semua sudah digadaikan, maka Musa beri aturan, kalau malam kembalikan, supaya dia bisa tidur dengan jubah itu. Kenapa demikian? Karena udara yang sangat ekstrim, tanpa pelindung dia bisa mati. Tapi di sini dikatakan bahwa jubah itu nggak dikembalikan, dan juga tidak dipakai, malah dipakai sebagai alas untuk tidur. Jadi ini adalah pelanggaran yang sangat serius, bisa dianggap sebagai pembunuhan. Lalu juga minum anggur di rumah Allah mereka, di kuil-kuil berhala. Nah, inilah kemarahan Tuhan yang dinyatakan melalui Amos. Di pasal 3 ada interupsi, seakan-akan Amos diprotes. Bangsa Israel nggak mau dengar. Emang kamu siapa? Kamu orang dari selatan. Kenapa berbicara kepada kami seperti ini? Kamu juga bukan nabi. Lalu Amos memberikan pembelaan bahwa dia adalah Nabi Allah dan tidak mungkin bernubuat kalau Tuhan tidak menyuruh. Kalau saudara lihat di Amos 3 ayat 9, di situ Amos memberitakan tentang keruntuhan Israel dan mengatakan bahwa bangsa Israel kalau tidak bertobat akan diserang oleh Asyur, yaitu negara yang cukup besar pada waktu itu. Dan itulah yang terjadi, karena memang bangsa Israel menolak untuk bertobat. Amos pasal yang keempat masih dilanjutkan. Di situ adalah teguran Amos terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Perempuan-perempuan itu disebut sebagai lembu basah. Kenapa lembu? Ini adalah penghinaan sebenarnya. Karena lembu Basan, lembu yang ada di lembah Yordan, namanya Basan, lembu yang sangat sehat, gemuk, dan pekerjaannya hanya memamah biak saja. Saya bayangkan teguran kepada ibu-ibu yang cuma suka kuliner, tapi tidak punya belas kasihan kepada orang miskin. Dikatakan di sana, dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basah, yang memeras orang lemah, menginjak orang miskin, mengatakan kepada tuan-tuanmu atau suami-suamimu, bawalah kemari, supaya kita minum-minum. Lalu Amos melontarkan kepada mereka hukuman yang akan diberikan Tuhan. Nah, saudara lihat di sini bahwa ternyata penghukuman yang Tuhan berikan bukan hanya berkenaan dengan ibadah ritual, tetapi berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan bangsa Israel pada waktu itu yang melanggar hukum Allah.
Mari kita lihat satu contoh lagi, yaitu dari Amos 8. Amos 8 mulai dari ayat yang keempat. Di situ peringatan terhadap orang yang menghisap sesamanya. Kalau dilihat dari isinya, ini adalah peringatan terhadap para pebisnis yang menjalankan usahanya dengan cara-cara yang kotor. Dikatakan di situ, dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilangkah bulan berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Maksudnya begini, mereka, ini adalah konteks perayaan Sabat. Mereka tetap merayakan Sabat beribadah, tapi berpikir, kapankah perayaan ini segera berlalu? Atau kalau dalam hari ini, kapan sih khotbahnya segera selesai? Kapan sih ibadahnya segera beres? Supaya kita boleh menjual gandum. Dan bilangkah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, dan berbuat curang dengan neraca palsu. Jadi mereka sangat ingin ibadah cepat selesai, supaya segera bisnis, tapi bisnis dan berbuat curang. Ayat 6, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Ini teguran yang keras sebenarnya bagi para pelaku bisnis yang menyimpang pada waktu itu. Nah sekarang menjadi pertanyaan, ini kan teguran-teguran sosial. Bagaimana dengan ibadah bangsa Israel pada waktu itu? Mari kita kembali ke pasal yang kelima. Pasal yang kelima, ayat yang ke-21, di situ judulnya dikatakan ibadah Israel dibenci Tuhan. Artinya apa? Ibadah tetap berjalan, ritual tetap ada. Ya, tetapi antara ritual ibadah dan praktek kehidupan sehari-hari tidak holistik. Mereka memisahkan ini yang rohani hari Minggu, Senin sampai Sabtu itu sekuler. Nah itu yang terjadi pada zaman itu, sehingga Amos diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan kepada bangsa Israel. Mari kita membaca Amos 5 ayat 21. Dikatakan di sana, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Kalau hari ini, aku membenci ibadahmu, aku benci perkumpulanmu di hari Minggu. Begitu. Ayat 23. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Kalau sekarang kan korban-korban itu berupa puji-pujian atau uang kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak suka dengan puji-pujianmu. Dan ini mengingatkan saya kepada Lukas 19, waktu Yesus dielu-elukan oleh orang banyak mau dijadikan raja. Hosana, Hosana. Di situ Yesus meratap. Tidak senang tapi malah meratap. Ayat 22. Sungguh apabila kamu persembahkan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, aku tidak mau dengar. Apa yang Tuhan mau? Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah saudara, di tengah wabah COVID-19 ini, Tuhan mengambil ritual gereja. Sudah nggak ada lagi, setidaknya beberapa minggu ya. Gereja tutup, ritual ibadah tidak ada. Yang Tuhan mau apa? Biarlah keadilan di sini bergulung-gulung seperti sungai yang selalu mengalir. Itulah yang Tuhan mau. Lebih daripada sekedar ritual ibadah yang kita lakukan. Sebagai latihan, saya minta saudara membaca Yeremia pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Seperti cara kita membahas Amos, saudara lihat di mana konteks ketika Yeremia bernubuat. Apakah dia di kerajaan utara atau di kerajaan selatan? Saudara lihat periodenya dia di mana. Lalu saudara baca khotbah Yeremia mengenai bait suci ini. Ya saudara jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Moodle, lalu nanti kita akan bertemu secara online untuk berdiskusi.